Masih di Breaking News TV One pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho. Prof, sebelum kita lanjut lagi berkaitan dengan proses rekonstruksi di Duren 3, saya mau tanyakan sedikit, tadi ada keterangan dari pihak kuasa hukum dari korban Brigadir J yang tidak bisa ikut gitu, tidak bisa melihat langsung proses dari rekonstruksi, sedangkan kalau tadi kita lihat memang kuasa hukum tersangka salah satunya ini hadir terus atau mendampingi di samping para tersangka melakukan rekonstruksi. Ada kekecewaan begitu karena tidak bisa melihat langsung dan mempertanyakan transparansi dari rekonstruksi hari ini. Bagaimana Anda melihat? Memang seharusnya bisa masuk atau seperti apa untuk lebih transparan begitu, Prof? Ya, kalau bicara transparansi harusnya boleh masuk. Oke. Ya, harusnya boleh masuk karena siapapun yang hadir di dalam rekonstruksi, apakah itu kuasa hukum tersangka, apakah itu kuasa hukum korban, apakah Kompolnas atau Komnas HAM, itu hanya menyaksikan jalannya suatu pemeriksaan, mereka ulang kembali untuk menjawab situasi pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam pembuktian. Sehingga sebetulnya seandainya itu harusnya dibolehkan. Tapi mungkin penyidik ada pertimbangan tersendiri, saya tidak tahu. Tapi dalam konteks hukum, asas keterbukaan, memang bahwa dalam hal tingkat praadjudikasi itu dalam pemeriksaan pendahuluan, itu adalah kewenangan ada pada penyidik. Dan gitu loh, pada penyidik. Penyidik punya kewenangan khusus, karena ini masih tanda petik tertutup untuk kepentingan pembuktian di dalam pemeriksaan di persidangan. Tapi bukan berarti tidak boleh melihat. Karena apa? Yang hadir dalam rekonstruksi itu hanya cukup melihat. Paling membatin, melihat, mencatat, tapi tidak bisa mengintervensi ataupun memberikan suatu perintah ataupun menanyakan suatu, enggak gitu loh. Ini yang saya agak sedikit tidak tahu permasalahannya kenapa sampai keluarga tersangka, penasihat hukum tersangka tidak diperbolehkan kan itu. Padahal itu hanya melihat gitu loh. Tidak ada suatu keraguan. Tapi kalau dilihat dari kewenangannya, ini kewenangan penyidik dalam tingkat praadjudikasi. Karena untuk kepentingan di persidangan nanti. Sudah cukupkah dengan kehadiran Kompolnas, kemudian juga Komnas HAM di lokasi untuk kemudian membuat ini lebih transparan begitu, Prof, kalau Anda melihat perjalanan kasus ini ya? Ya, sebetulnya ini bukan masalah cukup dan tidak cukup ya. Karena di dalam suatu persidangan, seorang pengacara sering katakan itu berpikirnya adalah objektif yang subjektif. Dan itu objektif terhadap perkaranya, subjektif terhadap kepentingannya. Karena apapun terjadi, seorang penasihat hukum itu harus berpihak pada kliennya, berpihak pada korbannya, berpihak pada yang memberikan kuasanya, gitu loh Mas. Di sini yang akan mungkin kecewa, kenapa sampai tidak dihadirkan. Sebab kalau hanya melihat kan nggak apa-apa sebetulnya gitu. Tapi saya mungkin memahami ada suatu kekhawatiran tersendiri, ya kekhawatiran sendiri terhadap kehadiran penasihat hukum dari almarhum J. Yang sebetulnya tidak perlu, saya katakan tidak perlu dalam konteks apapun. Namanya rekonstruksi adalah terbuka. Ya, terbuka dalam arti ada pihak-pihak tertentu, bukan terbuka untuk semua, enggak. Karena dalam konteks pemeriksaan pendahuluan, domain dari penyidik dan penuntut umum untuk kepentingan pembuktian. Karena kalau keterangan dari kuasa hukum korban kan, kata Kapolri, mengutip dari Kapolri bahwa ini terbuka, jadi menganggap bisa datang, bisa melihat, tapi ternyata ya kecewa. Tapi tadi Prof menyinggung ini bukan masalah cukup tidak cukup, tapi saya mau tanyakan lagi ini berkaitan cukup tidak cukup, Prof. Sudah cukup transparan nggak kalau dari Prof kan pasti mengikuti proses dari awal sampai sekarang, termasuk juga kemarin pada saat sidang etik Verdi Sambo ini kan kabarnya dibuka, memang dibuka, dilihatkan gambarnya, tapi tidak ada kemudian suara yang kita ketahui di dalam seperti apa. Jadi kan ini masyarakat kemudian juga mempertanyakan hal ini, mengikuti kasus ini. Sudah cukup transparankah? Kalau saya melihat sudah cukup transparan. Oke. Karena mendengar dari semua pihak ya, dan dari semua laporan-laporan yang disampaikan keluarga almarhum juga
ditindaklanjuti semua oleh negara, dalam hal ini Barreskrim. Sehingga kekhawatiran yang timbul kelihatannya kok tidak terjadi. Justru kekhawatiran yang timbul itu kalau menurut saya pada teknis pengungkapan dan pembuatan dakwaannya nanti kan gitu. Kalau perkara yang utuh terbuka, Barreskrim terbuka, apalagi Pak Kapolri juga terbuka, sangat terbuka, semuanya bisa melihat. Tapi dalam konteks hukum kan ada kewenangan-kewenangan, Mas. Ada pra-adjudikasi, ada adjudikasi, ada post adjudikasi, kan gitu loh. Jadi bukan tidak salah sekali ketika penyidik Barreskrim melarang, kan gitu loh. Karena masih domain di sana. Tapi kalau kita melihat perintahnya terbuka transparansi, apakah hanya melihat saja tidak boleh, kan gitu kan? Sebetulnya di luar penyidik yang hadir itu hanya melihat, menyaksikan, gitu. Mengintervensi nggak ada, menyaksikan. Catatan-catatan apa yang mungkin timbul, kan? Paling nanti memberikan rekomendasi ketika ada suatu hal yang belum bernilai, ada suatu yang masih kejanggalan. Kejanggalan itu juga dalam rangka untuk mensinkronkan terhadap antara keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti senjata, barang bukti CCTV, barang bukti peluru, termasuk barang bukti yang ditemukan yang dapat mengungkap suatu kasus yang bersangkutan. Ini yang kita lihat seperti itu kan. Jadi ya cukup agak sedikit, kalau menurut saya sedikit karena bagaimana juga Komnas juga saya kira reputasinya menyaksikan juga utuh, Kompolnas juga utuh, kan itu kan paling tidak bisa mewakili. Tapi tadi masalah penting dan tidak penting itu apa cukup dan tidak cukup, kita kembali pada posisi ya. Dalam ilmu hukum posisi advokat itu adalah mengequalkan, menyeimbangkan antara penyidik dan penuntut umum dan siapa yang berperan. Jadi dalam keadaan seimbang inilah makanya dia ingin hadir. Itu yang dalam konteks mengequalkan di dalam sistem peradilan pidana. Itu yang saya pahami pengacara Barada Brigadir J. Almarhum. Jadi bagus, transparansi gitu. Tapi saya kira mungkin tidak perlu ada suatu kekhawatiran yang berlebihan. Mudah-mudahan begitu Mas Imran. Ya, karena kami pun awak media juga beberapa kasus pembunuhan juga sempat ikut meliput langsung begitu ketika rekonstruksi. Tapi hal ini kan tentu tergantung dari penyidik begitu Prof ya. Tapi yang ditakutkan oleh kuasa hukum korban mungkin seperti ini Prof. Karena kalau menurut Kapolri kan ada dua kemungkinan. Dugaannya adalah pelecehan dan juga perselingkuhan. Tapi kemudian kuasa hukum korban kan kekeh ini bukan pelecehan, bukan asusila begitu terhadap PC. Tapi ini kan kemudian dibangun oleh tersangka-tersangka, 4 tersangka dan 1 yang justice kolaborator. Nah, ketika ini dibangun di dalam rekonstruksi, ditakutkan ini menjadi benar begitu, atau mungkin penyidik punya apa ya, bisa kemudian melihat hal di balik itu, Prof. Iya, betul. Saya juga berpendapat seperti itu karena rupanya FS dan PC selalu bersikukuh bahwa ini ada pelecehan, kan itu. Tapi pelecehan seperti apa, buktinya seperti apa, kekerasan seperti apa, itu yang selama ini tidak pernah ditemukan. Nah, itu loh Mas. Ini bisa karena salah satu hal yang untuk tanda petik membela diri atas suatu kejadian, ya tinggal itu Mas. Tinggal itu. Jadi alasan untuk sebagai motif sampai melakukan kejahatan ya itu. Ya itulah yang saya maksud kekhawatiran dari Mas Imran tadi betul. Penasihat hukum B ya si korban itu bisa jadi karena selama ini antara FS, Bu PT bersikukuh bahwa ada pelecehan. Sekarang pertanyaannya pelecehan seperti apa? Buktinya apa? Kalau memang tidak ada bukti pengakuan lah, CCTV-nya mana? Apakah dalam suatu rumah itu tidak ada CCTV? Apakah dalam suatu kamar itu juga tidak ada bukti yang lain? Kekerasan verbalnya seperti apa? Kan gitu kan. Ini yang saya kira masih menjadi missing ya, yang perlu juga pembuktian. Kalau itu betul Mas, memang ada pelecehan, itulah yang saya khawatirkan bisa meringankan adanya FS atau PC. Nah itu yang saya tanyakan Prof, karena kan kalau kita bicara soal pidananya ini kan sudah tidak terbukti. Satu, tersangkanya juga sudah meninggal. Kedua, 2 laporan ini sudah dicabut, percobaan pembunuhan dan juga pelecehan seksual di Barreskrim yang dilaporkan oleh PC, Ibu PC. Nah, ada kemungkinan tidak kemudian ini dibuat bersikukuh berkaitan dengan pelecehan ini dan
ada kemungkinan mendapatkan keringanan tidak dari tersangka-tersangka yang termasuk juga FS? Kalau itu memang terbukti ada suatu pelecehan dan kemungkinan dalam pemeriksaan tertutup, ya ini pemeriksaan tertutup ya mungkin ya, ada pemeriksaan tertutup ada, dimungkinkan ada suatu keringanan karena ada motif yang menyebabkan dia melakukan suatu kejahatan. Itu yang saya pikir satu hal yang masih dipertahankan oleh FS dan PT. Tinggal satu itu. Sehingga inilah yang diinginkan oleh pengacara almarhum Joshua. Ini sebetulnya pelecehan seperti apa? Karena kalau itu sampai terbukti, ya bisa meringankan. Tapi pertanyaan gini Mas Irman, dalam konteks sekarang rekayasa kok nggak mungkin ya? Menurut saya nggak mungkin, apalagi dikerubut begitu banyak orang terhadap pelecehan yang terjadi, rekayasa terjadi. Rekayasa terhadap mungkin pelecehan dan sebagainya. Kelihatannya nggak mungkin. Ya, coba nanti ketika ada suatu dakwaannya, ada nggak itu pelecehan tersebut? Motifnya yang seperti itu ada nggak? Kalau ada, berarti di dalam pemeriksaan tentang pelecehannya tertutup. Memang dimungkinkan terhadap khusus, ya pelecehan bisa tertutup. Tapi bukan berarti tidak dihadiri orang loh ya. Nah, itu. Karena asas terbukaan itu harus terjadi. Tapi kalau memang tidak, ini saya kira menjadikan laporan palsu nanti akhirnya akan memberatkan. Ini kan juga sudah dilaporkan juga oleh Kamar Simanjuntak beberapa hari lalu. Jadi ini juga laporan palsu ini dibuatkan LP juga bisa menjadi kemudian tambahan hukuman begitu lagi pada para tersangka ini. Iya, kalau memang itu betul laporan palsu, makanya masih kekeh ini. Apakah itu palsu atau tidak? Kan gitu kan? Karena tersangka sudah tetap kekeh bahwa ini ada pelecehan seksual, ada kesusilaan, dan sudah dilaporkan. Sekarang tinggal penyidik menemukan adakah dugaan terhadap pelecehan. Bentuknya seperti apa? Memang tidak mudah ya, namanya pelecehan itu sangat sensitif sekali Mas Imran. Oke. Ya, sangat sensitif sekali. Apalagi kalau terkait dengan gerakan-gerakan yang tidak seperti yang diinginkan. Itu bisa juga, apalagi undang-undang kekerasan seksual tadi. Ya, ini yang menjadi. Nah, maka pertanyaannya kekerasan seksual seperti apa sampai terjadi melakukan pembunuhan? Ini harus imbang. Perhatian seksual seperti apa? Mungkin memperkosa atau wah itu baru mungkin bisa juga kan itu. Tapi kalau mungkin hanya yang pelecehan seksual dalam arti suatu komunikasi mungkin atau suatu hubungan yang tidak pas ya. Baik. Saya kira juga mungkin tidak sampai terjadi pada suatu pembunuhan berencana. Nah, ini yang kita sampai sekarang belum ketemu. Itu Mas Imran. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan sedikit, Prof? Ya, yang kami sampaikan mudah-mudahan dalam rekonstruksi ini betul-betul bisa menggambarkan kembali bukti-bukti yang ini ada bisa bernilai. Karena apapun yang jadi ini perkara mendapat sorotan masyarakat. Sehingga jangan sampai dengan rekonstruksi ini tidak memberikan suatu gambaran yang utuh. Ya, yang utuh. Sehingga kalau sampai suatu gambaran yang utuh, kewibawaan negara, kewibawaan penyidik, institusi polisi yang akan menjadikan orang mendapat perhatian dari masyarakat. Baik. Sehingga satu-satunya adalah ini ya, terbuka, transparan. Ya kalau memang salah dihukum sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Asas equality before the law harus ditanamkan. Baik, terima kasih. Begitu, Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, masih banyak yang mau saya tanyakan, cuma waktu kita terbatas. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, kami jeda sejenak, usai jeda kami akan hadirkan laporan langsung dari lokasi rekonstruksi bersama Tiara Harap selengkapnya saat lagi.